Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Al-Hidayat, NPM 220010821128, kelas A5, mata kuliah Data Analitik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang data mining. Data mining sendiri adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis, seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, metode dalam data mining. Di sini saya mengambil metode prediktif. Metode ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, classification. Yang kedua, time series analysis. Yang ketiga, regression. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang predictive classification. Penjelasan cara kerja metode classification. Classification ini merupakan sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Fungsi atau model tersebut dapat berbentuk aturan if-else, discussion tree, formula matematika, atau neural network. Tujuannya untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Algoritmanya yaitu terdiri dari decision tree atau C4.5, artificial neural network, naive Bayes, genetic algorithm, Fudge, chess-based reasoning, nearest neighbor, supervised method atau metode supervised. Di sini saya mengambil contoh artikel yang berjudul Kesetiaan Pelanggan Terhadap Merek Produk. Dari judul di atas ini memberikan informasi tentang tingkat kesetiaan konsumen terhadap merek dagang atau merek produk yang dijualnya, serta kekuatan suatu merek terhadap konsumennya. Penelitian memanfaatkan data penjualan produk kendaraan bermotor supermarket. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah A. Bagaimana menentukan tingkat loyalitas konsumen untuk setiap merek produk. B. Bagaimana menentukan kekuatan suatu merek produk berdasarkan jumlah konsumen setianya. Nama jurnal yang saya ambil ini adalah jurnal ilmiah, diambil dari artikel Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta, dibuat pada tahun 2013. Penerbitnya adalah Agus Sasmito Aribowo. Baik, saya langsung ambil contohnya. Tabel kategori pola pembelian dan urutan pembelian merek. Kategori pola pembelian. 1. Undivided Brand Loyalty atau UBL. Urutan pembelian mereknya A sampai 10. Kemudian kedua, Occasional Sweet Brand Loyalty atau disingkat OS. Urutan pembeliannya yaitu AAA, B, C, AA, D. Kemudian yang ketiga, Switch Brand Loyalty atau SBL. Urutan pembelian mereknya AAA 5 dan BBB 5. Kemudian yang keempat, Divided Brand Loyalty atau DBL. Urutan pembeliannya yaitu AA, BA, BB, AA, BB. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu Brand Indifference atau BI. Yang urutan pembeliannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dari tabel di atas terdapat penjelasannya, yaitu 1. Undivided Brand Loyalty
yang merupakan kondisi ideal. Konsumen konsumen hanya mengkonsumsi satu merek dan terus melakukan pembelian ulang. Konsumen jenis ini merupakan konsumen setia pada merek tertentu. Yang kedua yaitu brand loyalty with occasional switch. Pada saat tertentu kemungkinan konsumen berpindah ke merek lain dengan berbagai alasan. Misalnya, tidak ada stok persediaan, kompetitor menawarkan harga spesial, mencoba produk baru yang ada di pasaran. Yang ketiga, brand loyalty switches merupakan konsumen yang berpindah dari sebuah merek ke merek lain dengan berbagai alasan. Yang keempat, divided brand loyalty merupakan pembelian dua merek atau lebih secara konsisten. Misalnya, dalam sebuah keluarga menggunakan 3 jenis sampo yang berbeda, satu untuk orang tua, satu untuk anak remaja, dan satu untuk adik bayi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu brand indifference, yaitu merupakan pembelian merek tanpa pola pembelian ulang, atau kebalikan dari undivided brand loyalty. Kesimpulannya, yaitu 1. Berdasarkan pengamatan pada hasil proses data mining dapat disimpulkan bahwa metode tersebut dapat dipakai untuk mengklasifikasikan jenis pelanggan dalam kelompok yang setia atau undivided brand loyalty, pembeli yang beralih atau switch brand loyalty, dan pembeli yang tidak setia. Kedua, jumlah pembeli setia suatu merek menggambarkan kekuatan merek tersebut. Maka merek dengan jumlah pelanggan bertipe undivided merupakan merek dengan kekuatan yang paling besar. Kemudian penjelasan kedua yaitu tentang predictive time series analysis. Penjelasan cara kerja metode time series analysis. Time series analysis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengelola data time series, di mana analisis ini akan melibatkan penggunaan data tersebut untuk membuat model yang akan digunakan sebagai dasar pemrediksian. Time series data dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap satuan waktu. Metode neural network atau model backpropagation multilayer perceptron diaplikasikan ke memprediksi indeks harga saham atau yang lainnya. Dari penjelasan tadi saya mengambil artikel yang berjudul jumlah penderita gastroenteritis rawat inap berdasarkan data rekam medis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari judul di atas memberikan informasi tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan pada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat. Kegunaan rekam medis. A. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. B. Bahan pembuktian dalam perkara hukum. C. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. D. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Dan E. Bahan untuk menyiapkan statistika kesehatan. Di sini saya mengambil jurnalnya ialah jurnal ilmiah. Diambil dari artikel Manajemen Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, dibuat pada tahun 2016. Penerbitnya adalah Sri Nawang Wulan dan Dian Angesti. Di sini saya mengambil contohnya. Ini ada tabel 4.2, jumlah penderita GE rawat inap RSUD Dr. Sutomo berdasarkan jenis kelamin laki-laki Januari 2011 sampai April 2014. Ini bulan Januari sampai Desember dari tahun 2011 sampai 2014.
Untuk mengetahui analisa pola data pasien berjenis kelamin laki-laki menggunakan autocorrelation function, diketahui bahwa ada unsur musiman. Hal ini tampak pada adanya garis ke bawah dan pada titik berikutnya ke bawah lagi. Ini grafik 4.2 hasil autocorrelation function untuk data penderita GE rawat inap RSUD Dr. Sutomo berdasarkan jenis kelamin laki-laki Januari 2011 sampai April 2014. Dari gambar 4.2 dan tabel 4.2 di atas dapat dilihat secara rinci jumlah penderita GE pada tiap bulannya berubah secara tidak teratur. Maka perhitungan untuk memproyeksi jumlah penderita GE pada bulan berikutnya, peneliti menggunakan analisis time series dengan model Winter Method. Jadi dari hasil pemulusan tersebut berhasil meminimalisasi kesalahan dalam peramalan dengan rincian penjelasan seperti dalam gambar berikut. Grafik 4.2 hasil pemulusan jumlah penderita GE berdasarkan jenis kelamin laki-laki rawat inap RSUD Dr. Sutomo Januari 2011 sampai April 2014. Ini gambar grafiknya. Baik, sekalian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis time series dengan menggunakan metode Winter dapat disimpulkan bahwa jumlah penderita GE di RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2011 sampai 2014 berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Dari contoh tadi saya mengambil yang laki-laki. Dan ini juga sekalian penjelasan dari yang perempuan kesimpulannya. Tahun 2011 sampai 2014 jumlah penderita sering meningkat pada bulan September, Oktober, dan November. Pada tahun 2014 peningkatan jumlah penderita terjadi di bulan September. Terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan adanya faktor musiman. Jumlah penderita tahun 2011 paling banyak terjadi di bulan Agustus, Oktober, jumlah penderita tahun 2011 paling banyak terjadi bulan Oktober sebanyak 132 dan yang paling sedikit pada bulan Agustus sebanyak 46. Tahun 2012 jumlah terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 145, paling sedikit pada bulan April sebanyak 40. Tahun 2013 paling banyak terjadi di bulan Januari sebanyak 140 dan yang paling sedikit sebanyak 61 di bulan April. Dan untuk tahun 2014 kasus terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 77 kasus. Baik, sekarang metode yang terakhir yaitu predictive regression. Penjelasan cara kerja metode regression. Regression ini merupakan teknik pemodelan statistik untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi nilai dari satu variabel respon atau dependent dengan menggunakan nilai dari variabel-variabel prediktor atau independen. Diaplikasikan pada prediksi nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Algoritmanya yaitu support vector matching atau SVM dan generalized linear model atau GLM. Baik, saya mengambil artikel yang berjudul Motivasi Belajar, Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kedisiplinan Mahasiswa. Sekali lagi, saya ambil judul Motivasi Belajar, Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kedisiplinan Mahasiswa. Dari judul di atas memberikan informasi tentang teknik pemodelan statistik untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi nilai dari satu variabel respon atau dependen dengan menggunakan nilai dari variabel-variabel prediktor atau independen.
Dalam analisis regresi ada satu atau lebih variabel independen atau prediktor yang biasa diwakili dengan notasi X dan satu variabel respon yang biasa diwakili dengan notasi Y. Dalam aplikasi ini akan disampaikan data mining menggunakan analisis regresi untuk contoh kasus pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap tingkat kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Saya mengambil jurnal ilmiah diambil dari artikel Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dibuat pada tahun 2010. Penerbitnya Hindayati Mustafidah. Di sini saya mengambil contoh regresi linier karena dalam kasus ini hanya terdapat satu variabel prediktor dan satu variabel respon. Bentuk instruksi MATLAB yang digunakan adalah pada gambar 5 yang menghasilkan keluaran 1.1798 dan 0.3439 yang berarti persamaan regresi linier yang diperoleh adalah persamaan 5. Ini Y pangkat sama dengan 1.1798 ditambah 0.3439X. Secara grafik terdapat perbedaan antara data aktual atau berwarna merah dan keluaran prediksi yang berwarna biru, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Hal ini sejalan dengan error yang dihasilkan atau MSE, yaitu sebesar 0,081278 atau 8,13%. Ini gambar 5, plot data aktual yang berwarna merah dan keluaran prediksi yang berwarna biru. Ini contohnya. Kemudian regresi kuadratik. Bentuk instruksi MATLAB yang digunakan untuk proses regresi kuadratik adalah gambar 6 yang menghasilkan keluaran 2.0810 min 0,0.1860 dan 0.0762 yang berarti persamaan regresi kuadratik yang diperoleh adalah persamaan 6. Ini Y pangkat sama dengan 2.0810 dikurangi 0.1860X ditambah 0,0762X kuadrat atau pangkat 2. Secara grafik terdapat perbedaan antara data aktual atau yang berwarna merah dan keluaran prediksi yang berwarna biru. Hal ini sejalan dengan error yang dihasilkan atau MSE, yaitu sebesar 0.081483 atau 8,15% di gambar 7. Ini gambar 7 plot data aktual atau yang berwarna magenta dan keluaran prediksi atau yang berwarna hitam. Magenta ini berwarna ungu ya kayaknya. Berdasarkan perbandingan antara kedua MSE yang dihasilkan dari proses regresi linier dan regresi kuadratik yang masing-masing memberikan angka 0.081278 dan 0.081483, maka dalam kasus ini model regresi linier lebih cocok digunakan daripada model regresi kuadratik meskipun perbedaan MSE tidak terlalu besar. Dan kesimpulannya yaitu penelitian dalam kasus pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap tingkat kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi ini dicoba menggunakan dua macam model regresi, yaitu linier dan kuadratik. Hasil yang diperoleh adalah model regresi linier memberikan error atau MSE sebesar 8,13%, sedangkan model regresi kuadratik memberikan error sebesar 8,15%. Hal ini bisa disimpulkan bahwa regresi linier lebih cocok digunakan dalam kasus ini. Oke. Terima kasih. Sekian.
presentasi dari saya. Bila ada salah ucap atau kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.